Nah, sementara kami betul-betul sangat percaya, paling tidak saya lah ya. Saya ingat ya, saya itu bukan anggota DPP PSI ya, tapi saya calegnya PSI. Saya tidak pernah tuh melihat misalnya tuduhan-tuduhan bahwa dibuat PSI, TNI dan Polri turun tangan ya. Apalah, nggak tahu lah caranya seperti apa. Saya nggak ngerti sama sekali. Katanya TNI dan Polri dituduh untuk membela PSI. I don't think so karena saya tidak mengalaminya. Saya turun lapangan dan biasa-biasa aja tuh. Ya, saya nggak tahu barangkali ada preman-preman PSI, polisi ikut ngejagain saya nggak tahu. Tapi kelicikan tidak terjadi. Kalau dikatakan misalnya PSI mengalami kenaikan karena PSI itu partainya anak presiden. Dan itu artinya kemudian disimpulkan presiden campur tangan, cawe-cawe, intervensi. Mungkin nggak? Saya akan jawab kalau mungkin ya mungkin kayak tadi. Mungkin 5%, mungkin 10%. Tapi pengalaman saya tidak pernah menunjukkan bahwa memang ada intervensi kekuasaan. Infrastruktur kekuasaan digunakan untuk memenangkan PSI. Saya lagi-lagi harus katakan itu pengalaman saya. Ya, saya nggak pernah lihat apakah itu terjadi di Sumatera Barat misalnya, saya nggak tahu lah ya, mungkin iya, mungkin tidak. Tapi saya tidak pernah mengalaminya. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya memang masyarakat juga harus fair dong ya. Kita memang partainya Kaisang, anak buahnya Mas Kaisang. Mas Kaisang itu memang anaknya Pak Jokowi. Tapi apakah itu berarti kita memang mengalami kenaikan karena kami adalah anaknya Mas Kaisang? Ya kasih buktinya dong. Kan nggak ada buktinya. Baik. Jadi dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa tadi ya, kalaupun ada ide hak angket, walaupun tadi sudah dikatakan, saya setuju sama Itu positif biar terbongkar semua. Enggak, tapi bahwa itu tidak akan bisa dijalankan atau kemungkinan tidak akan dijalankan, saya juga setuju. Tapi itu it's a good idea. Nah, terakhir adalah soal Pak Jokowi tadi. Saya terpaksa, bukan terpaksa, saya harus membela dia. Ketika dikatakan Pak Jokowi cawe-cawe dalam kemenangan PSI, saya akan tanya sama teman-teman, kalau memang dia cawe-cawe, tidakkah sebaiknya dia cawe-cawenya sejak awal ya? Bukan tiba-tiba pada minggu keberapa tadi ini, hari ke-20 apa tadi disebut ya, baru dia udah lama. enggak maksud saya dari tanggal 14 ya. Kalau betul-betul dia cawe-cawe, kok suara kita sampai sekarang masih 3,13? Itu buat saya adalah bukti nih bahwa tuduhan tersebut itu agak berlebihan. Nah, kalaupun mau dikatakan, Anda pasti mengatakan enggak, memang Pak Jokowi itu campur tangan. Iya, tolong buktikan saja. Saya setuju ya. Kalau Anda bisa buktikan bahwa lolosnya Ade Armando tadi, ini belum tentu lolos ya buat teman-teman penonton semua. Saya belum tentu lolos tadi, tapi kita baru aja mendengar data katanya sih kayaknya saya akan lolos kalau PSI-nya 4%. Nah, saya akan katakan lolosnya saya itu saya duga sih, saya percaya tepatnya itu nggak ada pengaruhnya Pak Jokowi lah. Saya berulang kali mendapat kiriman dari orang-orang yang bahkan saya nggak kenal yang bilang, Bang Ade, saya mau melapor, saya sekeluarga dan tetangga saya itu tadi milih Bang Ade. Ya tentu aja itu ya 1-2 orang lah, ya, termasuk bos kita ini di depan yang katanya konon katanya milih saya gitu ya, iya nggak? Nanti kita lihat. Saya tahu Bang.